patologi, ya, anatomi otak manajemen, anatomi vaskular pusat dan paru pusat. Osteologinya cerebrum, medulla spinalis, cerebri, spinalis dan otonom, ya. Ini histologinya. Kemudian ini CSL-nya, kesadaran fungsi dan Mendenhall-Stein. Kamu bisa menilai secara kualitatif dan kuantitatif. Fungsi menilai orientasi bicara, bahasa, apraksi, amnesia, memori, dan konsentrasi. Mendenhall-Stein melakukan pemeriksaan kaku kuduk bersegi 1-4. Oke. Kemudian untuk tugas blog ini buat video pemeriksaan refleks fisiologi dan patologi, ya. Atau ya. Ini ada macam dan patologi, ya. Kemudian ini ada reflektan antisep, triceps, brachioradialis, ulna, patella, dan Achilles, Babinski, dan Dr. lain sampai 10, ya. Jadi masing-masing dapat 2. Jadi 1-10 itu adalah pilihan dari mahasiswa yang sesuai nomor ujungnya. Ya, NIMO itu di belakang ada 1, 2, 3, 11, 12, 15, ya, 21. Yang belakangnya itu angka 1, maka kamu dapat nomor 1, angka 2 dapat nomor 2, angka 10, 20, 30, maka dapat nomor 10. Ya, ini judul yang kamu buat, video yang kamu buat. Ya, nanti ada panduannya pada lampiran. Nanti ya, saya jelaskan nanti belakangan. Ya, apa saja video ini dibuat, nanti, ya. Ini contoh judulnya. Panduannya nanti juga bisa dilihat dari YouTube atau dari punyanya, ya, dari sumber lain mungkin. Nah, itu oke. Kemudian ini responsif. Nanti ada kontrak kuliah. Jadi nanti ada kontrak kuliah. Nanti saya sampaikan di sini, ya. Ini rubrik penilaiannya. Ini tutorial, ya. Jadi tutorial harapannya aktif. Ya, harus paham sebelum melakukan tutorial itu sudah mengerti maksud dari blognya, maksud dari skenario-nya. Ya, skenario tentang apa kamu pelajari sehingga kamu tidak datang mendengarkan habis itu terus pulang. Kamu nggak ngerti apa-apa. Cuma dengarkan kok, nanti yang terserap paling ya 5%. Jadi paham tadi ngerti maksudnya, nggak ngerti, ya, karena nggak cuma mendengarkan. Tapi kalau ikut aktif, ya, ikut diskusi, maka kemungkinan masih bisa paham, bisa memahami, ya. Ya, ini blueprint, ya. Ini adalah strategi pelajaran minggu pertama, ya. Yang perlu diingat, jadwal tutorial, praktikum, dan lain pokoknya jadwal pada bulan Ramadan ini akan dipangkas, ya. Kalau biasanya 100 menit, maka sekarang tinggal 75 menit, ya. Maka kamu harus betul-betul efektif dalam menggunakan waktu yang sangat singkat ini, ya, karena ini memang direktur, jadi kita nggak berani membuat ketetapannya pancet kayak sebelumnya, ya, 100 menit, tapi kita menyesuaikan dan hanya 75 menit, ya. Oke. Ini adalah minggu pertama, ini daftar masalahnya. Kemudian ini mappingnya, ya, referensinya. Ini yang kedua, ini Dr. Dini, ya. Tadi pertama Dr. Zainul Fadli, ya. Zainul Fadli, ini nanti PJ-nya minggu ini adalah Dr. Zainul Fadli. Jadi untuk UM apa nanti hubungi Dr. Zainul Fadli, ya.
UM atau ada pleno, ya nanti pleno menghubungi dokter Irwandi karena dia yang punya skenario minggu pertama, maka dia nanti yang memberikan persamaan persepsinya. Ini adalah skenario dari Dr. Dini, ya. Kemudian yang ketiga adalah pleno. Yang ketiga adalah skenario dari saya sendiri, ya. Jadi ada ini skenario-nya, ya. Ya, kemudian ini adalah, nah ini masih salah ini. Jadi maaf, ini saya tukernya ini keliru jadwalnya. Ini bukan itu jadwalnya. Ini jadwal dari jadi jadwalnya ini biru. Jadi ini jam 8 sampai jam 9.15, ya. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10.45. Kemudian break sampai jam 12.15 isoma. Jam 12.15 sampai 13.30. Kemudian jam terakhir jam 13.45 sampai jam 3 sore, jam 15, ya. Jadi itu ini yang belum diganti. Ini yang sudah diganti. Ini yang belum diganti. Nggak bisa. Nanti aja bisa. Jadi ini salah, yang satu ini belum diganti ini, ya. Ya. Jadi nanti ada tutorial besok, ya. Ada kuliah biologi, ada kuliah histologi, ya. Kemudian tutorial keduanya hari Rabu jam ke-3, ya. Kemudian Kamis kuliah pengantar JSL, kuliah anatomi. Ada di sini nanti antara JSL dan praktikum di Swiss, ya. Kemudian Jumat kuliah fisiologi, ya, ya. Kemudian pleno jam 3.4, ya. Sabtu ada UM, ini kuliah 1 dan sampai kuliah 4. Kuliah 1 sampai kuliah 4, ya, kuliah embriologi, histologi, kuliah anatomi otak, dan kuliah fisiologi struktur sistem saraf, ya. Ini ke jam ke-3 ke-4. Jam ke-3, maaf. Setelah itu jam ke-4 kuliah fisiologi sinaps, ini sama dokter ini. Kemudian Selasa minggu kedua, Senin seperti biasa, jadi Senin langsung tutorial Senin. Kemudian Selasanya kuliah 67, kuliah 67 dokter ini. Kemudian langsung responsi histologi, ya. Jadi supaya tidak menumpuk di minggu ketiga semua, maka untuk responsi histologi saya dulukan karena kuliahnya Kamis, maka Selasa minggu berikutnya langsung bisa responsi ujian, responsi histologi, praktikum. Kemudian Rabu ada kuliah anatomi, kuliah 10, Dr. Rosa, ya. Kemudian Rabu jam ketiganya tutorial, Kamis jam kuliah 8-9, ya, ada praktikum anatomi, ya. Kemudian Jumat kuliah keislaman, ya, dan pleno skenario kedua. Kemudian Sabtu UM kuliah 5-8, ya, ujian mingguan kedua. Ya, kemudian yang minggu ketiga ini tutorial hari Senin sama hari Rabu. Kemudian ada OSC, ya, OSC dari JSL yang minggu pertama, ya, ada OSC di Selasa minggu ketiga, ya, jam 1-2, kemudian kosong, ya, Rabu kosong, jam ketiga-4 ada tutorial, ya. Kemudian Kamis ada responsi anatomi, ya, hari Kamis jam pertama 1-2 responsi anatomi, kemudian pleno, ya, karena setiap minggu tidak boleh, satu hari tidak boleh ada 2 kali ujian, maka begitu ada OC maka
jam berikutnya kosong. Atau kalau ada kuliah nggak apa-apa. Jadi kalau ujian lagi nggak boleh. Ya, biar konsentrasinya tidak terpecah. Ini respirasi anatomi dan pleno skenario. Kalau pleno kan untuk mengulang aja. Ya. Kemudian ujian UM3, karena Sabtunya nanti dipakai UAB, maka UM3-nya di jam pertama Jumat. Ya. Baru nanti yang jam ketiga nanti ada presentasi video tadi. Nanti video nanti dipresentasikan ya di tutornya masing-masing, ya di tutornya masing-masing. Kemudian nanti videonya disampaikan ya. Ya, kemudian ujian UAB-nya ini UAB ulangnya Senin minggu berikutnya. Numpang di blok produksi ya nanti ya. Jam terakhir ini UAB ulang ya. Dari UAB dan UAB ulang maka harapannya kamu bisa meningkat, harapannya meningkat ya. Tapi jarang meningkat, paling ya cuma 2, 3 gitu. Harusnya lo tambah bagus harusnya ya. Karena sudah pengalaman yang pertama. Oh tentang ini, nggak jauh-jauh nanti pertanyaannya udah sekitar itu aja gitu. Ya maka Senin ini UAB ulang ya. Kenapa nggak jauh-jauh? Karena waktu lupa nanti. Kalau sudah ketimpa dengan blok lain maka kamu lupa, banyak lupa nanti. Nah, minggu ini, hari minggunya kamu diusahakan kamu bisa belajar yang KUAB kemarin bagaimana. Biasanya itu dulu tuh saya itu kalau habis ujian langsung membahas soal-soal yang tadi dikeluarkan. Habis itu terus nanti kalau ternyata ulang maka saya masih ingat apa yang kemarin keluar gitu. Tapi kalau enggak gitu nanti lupa ya. Ada pertanyaan dulu ini. Izin bertanya dokter. Untuk yang SP khusus itu alur dan mekanismenya sama atau bagaimana gitu? SP khusus nanti tanya di Kaprodi, di Prodi ya. Karena ini blog, jadi tidak membahas di akademik, jadi khusus di blog ini aja ya. Nanti untuk alur remedi ke mana, SP khusus gimana, saya tidak bisa jelaskan di sini ya. Nah, ini tentang blog ini aja dulu. Ya. Nanti tanya Kaprodi, saya kira jelas. Oke. Ya. Kalau bisa nggak usah SP, nggak usah remedi, gitu. Sekali langsung one shot, langsung lolos ya. Minimal B gitu aja ya, harusnya ya. Ada pertanyaan? Halo, yang lain silakan mau tanya. Ya nanti ya. Oke, kalau tidak ada ini saya stop dulu ya. Kemudian saya jelaskan mengenai tugasnya ya, tugas. Nah, ini nanti tugasnya ya. Jadi buat video nanti kamu setting sendiri pencahayaannya, naruh HP-nya atau kameranya di sebelah mana. Kalau bisa view-nya jelas. Jadi apa yang kamu periksa itu akan terlihat jelas ya. Suara juga gitu. Kamu agak kencang sedikit supaya ada bisa terdengar dengan jelas gitu ya. Ya, soalnya ada yang pelan sekali, ada yang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan jelas, yang dipukul bagian apanya ya. Lokasinya adalah di pasien lab skill. Jadi nanti pinjam lab skill saat kosong untuk membuat video ya. Pakai lampunya supaya jelas, kamu penerangannya dibuat dibuka aja lampunya supaya terlihat lebar. Kalau remeng-remeng itu kelihatan kurang menarik ya gitu ya. Pemeriksa harus menggunakan snap ya, pemeriksa laki-laki, pemeriksa pasien laki-laki pilih baliknya. Jadi kamu milih sendiri temanmu ya, boleh ya.
kemudian pemeriksaan diawali salam, pengenalan, info concern. Ya, salam dulu, habis itu pengenalan, nama saya ini, info concern, apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan refleks ini, misalnya itu. Terus ini nanti saya akan mengumpul di sini agar bisa meriksa di lengan atau di kaki, itu ya, teknis pemeriksaannya, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana refleks dari pemeriksaan saya, gitu ya. Setelah itu diperiksa, kalau memang positif ya positif hasilnya, kalau negatif ya negatif. Ya, kemudian manifestasi klinis ya kalau positif itu artinya normal, misalnya gitu. Atau negatif itu normal. Ya, kemudian mengucapkan terima kasih dan salam. Ya. Sesuai perasaan tidak boleh ada tambahan iklan. Ya, ini dikasih tahu. Ini cara ini tadi nomor ujungnya itu mewakili nomor urut tadi. Kalau ujungnya 67 misalnya, nah, maka nomor 7 urutnya. Ya, ini adalah bisa melihat di sini referensinya di YouTube ya. Nih ya. Nanti bagaimana cara melakukan pemeriksaan ya. Ya, kemudian nilai ini maksimal 10 maksimal. Total 100 maksimal ya. Nanti bisa kurang atau lebih ya. Agak lebih nggak boleh, kurang ya. Nah, video dari minggu pertama blog dengan panduan sudah di atas, video hasilnya pada total minggu ketiga pada 2 hari sebelum jadwal presentasi makalah ya. Jadi nanti 2 hari sebelumnya sudah dikirimkan untuk penilaian ya. Nanti terserah tutornya masing-masing ya, mau dipresentasikan mau atau langsung dikasih link untuk dinilai, itu terserah tutorialnya. Tapi biasanya dikasih link aja karena nanti tidak ada tanya jawab. Ya, ini hanya menilai hasil karyanya video pemeriksaan refleks. Ada yang fisiologi, ada yang dapat patologi ya. Oke, ada pertanyaan ini? Halo, ada pertanyaan? Mungkin belum, dokter. Ya, oke ya. Nanti tugasnya nanti akan disampaikan nanti ya, nanti di WA aja. Kemudian ada yang penting lagi, kontrak kuliah. Ya, ini ya. Kontrak kuliah ini adalah ini antara ketua blok sama Kaprodi ya, pemeriksaan ini kemudian harus disetujui juga oleh PJ-nya. Jadi misalnya apa itu dari mahasiswa, saya mewakili mungkin ketuanya mungkin ya. Kemudian ini deskripsinya manfaat kuliah, kompetensi dasar ya. Ini adalah organisasi materi ya, strategi perkuliahan, materi bacaan perkuliahan, ini referensi, tugasnya tadi sudah ya, ketentuan tugas tadi sudah. Dan ini refleks yang akan diperiksa ya. Jadi nilainya itu adalah 2 kali ini nilai, kalau lebih dari 80, 2 lebih 80 ke atas A ya. Kemudian 75 sampai kurang dari 80 ya, 79, misalnya ya. B plus 69 sampai kurang dari 75 B, 60 sampai kurang dari 69 C plus, 55 sampai kurang dari 60 C, 44 sampai kurang dari 55 D, kurang dari 44 E. Ini yang nilainya. Kemudian yang dinilai nanti ada komponen, ada UAP ya, ada ujian mingguan, ada pretest atau post-test ya, ada portofolio, ada ujian praktikum, responsi ya, ada tugas ya. Kemudian
tugas tadi ya, jadi ada OSC ya, ada tutorial, ini tutorial, TT ini tutorial, maaf kan 10% 10 kali ini. Ya ada presensi, ya presensi itu 10 kali. Total 100 bagi 100. Ya nanti ini adalah pokoknya. Ya ini pokoknya. Ya 20 UAB, 15 UN, 5 pretest, kemudian 5 portofolio, 10 ujian mingguan, ya, 10 tugas, 15 OSC, 10 tutorial, dan 10 presensi kehadiran. Ya. Jadi total 100 ya. Ya. Kemudian ini jadwalnya, ya. Ini yang kelihatan. Kemudian koordinator kita siapa nih? Nanti WA ke saya ya. Halo. Iya dokter. Ini sejarah kan kamu PJ-nya. Enggak, kalau tidak ada tingkat itu berarti penting ya. Siapa namanya? Iya, Dokter Raja. Raja. Iya, Muhammad Raja. Iya, Dokter. Oh, oke. Ya, wes. Ya, nanti WA ke saya ya. Nanti nama lengkap sama NIM. Nanti biar saya ketik. Terus kapan kamu nanti mendatangi saya? Boleh hari ini, boleh besok. Atau bisa aja nih untuk tanda tangan ya. Tadi fakta integritas ya untuk kuliah ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Terkait yang pembagian untuk tugas yang blok itu, kalau misalnya NIM-nya seperti NIM 10, 20, itu nomor berapa nggih, dokter? Nomor 10. Oh, nggih. Terima kasih, dokter. Ini nomor 10. Brzezinski 2 dan Kapamudu. Ya. Halo. Nggih, dokter. Nah, ini. Terima kasih, dokter. Yang lain? Terus kalau misalnya kayak ada pertanyaan lagi gitu, kamu tunggu kayak itu kan lah. Ada pertanyaan lagi yang lain? Jadi kamu langsung. Mungkin belum ada, dokter. Oke, wis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah saya akhiri aja ya. Buku petunjuk blognya sudah ya, yang untuk mahasiswa minta ke Mbak Ati. Tadi ada yang keliru jadwalnya, jadi mengikuti yang bawah ya. Yang bawah itu yang jam 8 sampai jam 9.15 ya. Jadi cuma 75 menit ya.